Selamat datang di Ceria Solution Academia. Berikutnya setelah kita memahami mengenai pada video sebelumnya kita telah membahas objek dan subjek penelitian. Kali ini kita akan membahas mengenai sampel, populasi dan teknik sampling. Yang pada akhirnya kita akan mendapatkan data dan bisa melakukan analisis seperti gambar di samping ini ya. Kita pahami dulu apa itu populasi dan sampel. Populasi sendiri itu misalnya kalian ingin meneliti pengguna respon atau kepuasan pengguna NFT. Kemarin kita bahas NFT ya. Kepuasan pengguna Bitcoin di Jawa dan Madura, maka populasi dari penelitian kalian adalah wilayah orang-orang pengguna Bitcoin di seluruh Jawa dan Madura. Karena jumlahnya yang sangat besar, nah kemudian itu bisa kita minimalisir agar sampel atau orang yang kita beri angket kepuasan itu tidak harus semua orang Jawa dan Madura pengguna Bitcoin, tapi kita sampling saja sehingga jumlahnya bisa lebih sedikit. Kalau dari definisi, populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek. Oleh karena itu kemarin kalian harus lihat video tentang objek dan subjek penelitian dulu, yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Karakteristiknya apa? Orang Jawa, orang Madura. Dibuktikan dengan apa karakteristiknya? Begitu kan? Yang kedua pengguna Bitcoin, gitu. Itu kan sangat luas begitu, sehingga perlu kita spesifikkan dengan sampel bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tadi begitu. Bagaimana cara menentukan sampel itu? Kemudian ada dua, itu biar valid ya sampel kita, begitu tujuannya. Maka ada dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Probability sampling artinya pengambilan secara random atau acak. Non-probability sampling artinya pengambilan secara acak, non-acak atau tertentu. Probability sampling itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah simple random sampling, melalui pengundian atau pendekatan bilangan acak. Caranya ya sangat mudah, biasa kalian lihat orang arisan itu kan dikopiok gitu ya bahasanya. Dikopiok itu misalnya setelah menghitung dengan rumus tertentu kita mendapatkan sampel 10 orang dari 50 orang. Maka kalian akan melakukan mengkopiok tadi itu selama 10 kali. Jadi mengambil dikopiok keluar satu nomor. Oh, orang ini masuk sampel. Kopiok lagi. Oh, yang keluar lagi sampai ke 10 begitu. Itu namanya simple random sampling begitu. Yang kedua, ini dipilih dengan menggunakan undian. Dapatkan beberapa orang saja. Itu ya. Kemudian systematic random sampling, sampel awal itu dipilih secara acak dulu dengan simple tadi, kemudian secara sistematis melalui cara dan pola tertentu. Begini contohnya, dipilih dulu dengan menggunakan undian. Kalian pilih dulu menggunakan undian, dapatkan 9 orang. Contohnya gini. Kemudian
Contohnya diambil sampel dari populasi dengan jumlah 50, setiap orang yang masuk urutan kelipatan 5 akan diambil sebagai sampel. Artinya orang kelima, 10, 15. Kalau ini kan orang ketiga, 6 dan 9 akan di systematic sampling begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah stratified random sampling. Yakni penentuan sampel dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi melalui kelompok tingkatan tertentu. Begini contohnya, dipilih langsung berdasarkan caranya begini. Dipilih langsung berdasarkan kelas atau kategorinya. Penelitian terhadap misalnya contoh penelitian terhadap tingkat membaca anak sekolah yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikannya. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari kelompok anak sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, atau sebaliknya. Itu namanya adalah stratified random sampling. Dikategori-kategorikan. Itu pada pokoknya begitu. Kemudian cluster random sampling, menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah atau area dari suatu populasi. Contohnya begini, ya kalian cari di Google Map. Saya ingin meneliti toko baju Ponorogo. Nah itu saya cari toko baju Ponorogonya. Ternyata ada yang di wilayah A, wilayah B, wilayah C. Kebetulan yang paling banyak toko bajunya itu ada di wilayah C. Saya cluster saja itu. Yang kedua, teknik pengambilan sampel yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling ini yang pertama adalah purposive sampling. Pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria terlebih dahulu. Contohnya ini kriterianya berdasarkan etnis atau berdasarkan kelompok tertentu, santri misalnya. Kriteria santri itu bagaimana begitu. Yang kedua adalah snowball sampling. Teknik pengambilan sampel bola salju adalah teknik pengambilan sampel digunakan melalui wawancara secara korespondensi. Peneliti meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian seterusnya, hingga akhirnya kebutuhan sampel terpenuhi. Biasanya digunakan untuk meneliti hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi. Penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan sebagainya itu pakai snowball sampling, gitu ya. Yang ketiga, accidental sampling, teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak sengaja. Peneliti dalam melakukan accidental sampling akan mengambil sampel melalui orang yang kebetulan ditemuinya saat itu juga. Contohnya ini, melakukan penelitian tentang orang-orang yang berada di suatu pusat perbelanjaan. Peneliti cukup menunggu di beberapa tempat di pusat perbelanjaan lalu menetapkan sampel pada siapapun yang melakukan aktivitas belanja. Jadi karena disengaja, cari yang orangnya ramah, cari orangnya senggang, mudah ditanyai, begitu. Itu pakai apa tadi? Accidental sampling. Kemudian kuota sampling ini sebenarnya sama dengan accidental, cuma dibatasi. Nanti saya akan tanya di pusat perbelanjaan itu sebanyak 15 orang, maka menjadi kuota sampling. Ini yang keempat. Yang keempat adalah kuota sampling. Non-probability sampling yang keempat adalah kuota sampling. Prinsip penentuan dari kuota sampling sama dengan accidental sampling. Bedanya hanya jumlah atau kuota dari sampelnya sudah lebih dulu ditentukan. Enaknya kita tahu berapa orang yang harus kita tanya, begitu. Tidak seperti yang accidental sampling tadi, begitu. Cara menentukan sampel berdasarkan populasi itu ada dua rumus yang cukup terkenal. Pertama rumus Solovin. Digunakan ketika apa? Ketika populasi sangat besar, jumlah populasi jumlahnya itu telah diketahui, gunanya untuk meminimalisir jumlah. Rumusnya N sama dengan N1 plus NE kuadrat, gitu ya.
Yang kedua adalah N berarti sampel yang dicari, N adalah jumlah populasi, E adalah tingkat kesalahan yang diambil dari nilai presisi. Apabila nilai presisi atau ketepatannya adalah 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5%. Gitu. Rumus Jacob-Cohen itu digunakan ketika populasi belum jelas. Jumlah populasi belum diketahui, penentu untuk menetapkan ukuran sampel yaitu ukuran sampel sendiri, signifikan, directionally, dan ukuran efek. Rumusnya N sama dengan T F kuadrat plus U plus 1. N merupakan ukuran sampel yang dicari, T merujuk pada tabel signifikasi yaitu 1%. Dari banyaknya variabel yang terkait dalam penelitian, F2 adalah ukuran efek, efek size, U adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Itu penjelasan mengenai teknik sampling. Sekian dari saya, terima kasih.